Oke guys, jumpa lagi dengan gua Semlayhoy. Dalam vlog kali ini gua bakal ngevlog bukan menggunakan motor, tapi gua menggunakan mobil. Dan di sini gua rute pertama gua itu dari kampung gua sendiri langsung ke Muara 2. Maklum guys, jauh dari kota. Nah, di sini juga jalannya juga masih kecil. Bukan kecil-kecil itunya ya, tapi memang ukuran jalannya di sini space-nya cuman buat 2 mobil. Jadi di sini sangat berhati-hati dan jalannya juga masih banyak jelek. Masih banyak lubang. Ya meskipun sebagian sih yang berlubang dan sebagian juga nggak berlubang juga, alias bagus. Nah, ini guys. Jadi di sini kita harus hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati ya bisa selip. Kan kasihan gitu kan mobilnya kalau nyangkut. Mana bengkel jauh lagi. Dan ini SMA Negeri 1 Kisam Milir. Dan bentar lagi kita masuk di Desa Campang. Jalannya masih kecil, masih banyak yang berair guys. Kalau di ucu ikan, kalau dikasih ikan mesin hidup ikannya guys. Oke, hati-hati, jangan sampai kita nyangkut. Tikungan, tetap hati-hati dan waspada. Guys, kita udah masuk di Desa Campang, Kecamatan Kisam Ilir. Nah guys, untuk di sini mayoritas petani itu adalah petani kopi, dan makanya di sini banyak banget yang lagi ngejemur kopi maksudnya. Ngejemur kopi ya, meskipun sebenarnya sih nggak boleh sih jemur kopinya itu di jalan, tapi oleh karena sudah jadi kebiasaan dan dari dulunya, jadi makanya diperbolehkan. ATM keliling kita guys, yang mau ambil duit, tapi sayang saya tak punya duit. Oke, di sini jalannya udah mulai bagus dan lumayan. Dan ini lagi muat kopi guys, tokeh guys,
ceper gitu kan, nggak tinggi. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Untuk jalanan di sini juga banyak jalanan menikung. Ya ada juga sih yang lurus, ya kan? Tapi kebanyakan di sini jalannya tikungan semua. Jadi memang benar-benar harus hati-hati, nggak boleh kebut-kebutan. Karena kalau kita nggak tahu kan di depan ada mobil ada enggak, kalau kita ngebut kan kalau nggak kontrol ya bahaya juga di jalanan. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati guys. Nah gua juga di sini buat ke mana, ke Muara 2 ini kurang lebih menempuh perjalanan itu berapa ya, 1,5 jam kurang lebihnya gitu. Jadi memang cukup lama dan butuh istirahat nanti guys. Dan kita udah mulai masuk daerah Talang Baru guys, desa Talang Baru. Hati-hati guys, karena kalau nggak hati-hati ya bisa fatal. Karena kita kan nggak tahu tuh ada yang nyebrang apa enggak gitu kan. Kalau kita ngebut tiba-tiba ada yang nyebrang, bang, selesai kita guys, gebukin warga. Jalannya berair juga, dan di depan juga jalannya agak rusak guys. Gas, dan harus hati-hati di sini. Kalau kita nggak hati-hati fatal. Apalagi kalau kita ketemu pengendara pemotor roda 2 yang nggak mau ngalah, fatal banget akibatnya. Bisa-bisa kita yang keselip. SD Negeri 1 Talang Baru. Nah, di sini kita udah mulai masuk area perkebunan. Di sini biasanya tuh kalau lagi panen kayak tugu, durian, banyak banget di sini yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Nah, tentunya juga buah-buahnya itu mantep banget. Pokoknya rekomendasi banget. Tapi kalau lagi panen, tapi kalau nggak ada yang panen ya nggak ada yang jualan. Aduh, ini jalannya juga lumayan lurus, tikungannya cuma sedikit beberapa. Kalau kita tancap gas full di sini mantep banget. Tapi sayangnya kita nggak bisa karena jalannya terlalu kecil buat kebut-kebutan. Karena kita nggak tahu nanti apa ada mobil atau motor di depan. Kalau kita posisi ngebut dengan kecepatan yang lumayan wow, tuh kayak gini misalnya kan, udah bingung kita mau ngapain. Takutnya kan nanti ke crash, kena spion dan yang lain. Nah untuk itu lebih baik kita berhati
bingung gitu nih nanti kayak mana, terus cara promosinya juga kayak mana. Tapi udah beberapa sih gue review dari youtuber lainnya, ya intinya mulai aja dulu. Ya makanya gue berani cobalah gitu kan, nggak tahu nanti ya kayak mana, yang penting gue bisa bikin konten terus dengan tujuan nanti ya siapa tahu konten gue ini bisa menghibur teman-teman semua kan. Dan sekalian juga gue pengen ngenalin daerah gue, karena daerah gue ini ya lumayan dalam sih, daerah pelosok gitu kan, yang mungkin sebagian udah pada tahu dan sebagian juga belum pada tahu gitu kan. Nah jadi menurut gue ini pas banget gitu kan. Sekalian juga di sini juga banyak banget juga destinasi wisata juga, tapi sayangnya wisata-wisata di sini masih banyak belum dibuka, alias masih alami guys. Dan mungkin butuh proses ya agar bisa lebih berkembang gitu kan. Oke, ini kita harus hati-hati gitu kan. Kalau nggak hati-hati, sayang gitu kan. Breng, kalau diterabas itu hidup semua. Baik kita alat-alat, yang penting kelakon. Dan yang paling penting itu kalau di tikungan itu harus gunakan klakson biar di depan itu bisa kedengeran, oh berarti ada mobil gitu kan. Di sini masih banyak hutan guys, masih alami. Pokoknya kalau di sini tuh ya siang-siang itu masih dingin pokoknya, karena di sini juga letaknya itu ya bisa dibilang itu daerah pergunungan gitu kan, lumayan tinggi gitu. Untuk lebih detailnya nanti bakal gua bikin juga vlognya yang gua di daerah pegunungan juga di tempat gua ini, biar teman-teman pada tahu semua. Nah di sini juga harus hati-hati karena di sini bekas longsor. Kalau kita nggak hati-hati bisa kena bagian-bagian yang longsor guys. Dan ini juga ada yang benerin jalan. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini juga ada truk, tuh kan, jadi harus pelan guys, nggak bisa kita ngebot. Kalau ngebot bahaya, tumbor. Oke, kita klakson. Oke, mantep. Dan kita sudah mulai masuk daerah Tanjung Iman. Sama juga di sini juga sama kayak tempat yang tadi. Mayoritas petani di sini petani kopi guys. Kopi dan kopi. Ada juga sih sebagian dari petani ini petani kelapa sawit, karet, dan yang lainnya juga ada. Tapi lebih besarnya itu kebanyakan untuk petaninya itu penghasil kopi. Dan buat teman-teman yang pengen coba kopi di sini, mantap banget, enak banget pokoknya, rekomendasi. Yang pastinya tidak akan mengecewakan, rasa, aroma, semuanya paten, bukan kaleng-kaleng. Coba aja kalau nggak percaya. Dan harus hati-hati guys, harus klakson. Kalau nggak klakson takutnya nanti ibu-ibunya nggak denger gitu kan. Nah, di sini ada yang jemur kasur juga, jadi harus hati-hati gitu kan. Tuh kayak gini harus berhenti guys, macet. Oke, kita pelan-pelan, kita let's go. Kalau nggak gini kan susah, karena jalan itu terlalu kecil guys. Enak kalau jalan itu gede kan, jadi nyantai aja. Ya maklum lah, namanya juga kan di kampung.
kita sekalian, kita sambil menikmati perjalanan, lebih tepatnya itu dan lebih enaknya kita dengar musik.